Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, saudari-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, para anak-anak yang dicintai, ya. Bacaan hari ini adalah kunci bagaimana kita mengasihi sesama. Jadi kalau ada orang yang tidak ke gereja, kita tegur. Kenapa tidak ke gereja? Kan gitu. Kalau memang sudah berkali-kali kita tanya ngapa tidak ke gereja, minta tolong yang lain, tegur, kan gitu. Berarti kan ada sesuatu penyesat di dalam hidupnya itu. Kalau nabi itu mewartakan firman Tuhan, kalau nabiat itu mewartakan kejahatan dia gitu, kejelekan dia. Ke gereja pun sama saja. Tidak sama. Ke gereja itu tidak sama dengan orang tidak ke gereja. Ke gereja kita menerima tubuh dan darah Kristus. Walaupun setelah habis terima tubuh dan darah Kristus, kita ngomongkan orang lagi. Ya kan? Banyak orang selalu berdoa, tapi hatinya hampa. Tidak masalah hati hampa tapi berdoa. Yang tidak berdoa, sesat. Tipe orang itu kan dimulai dari, ya, kalau udah sesat tuh bahaya. Pertama kan dia berdosa, berbuat jahat. Lalu yang level paling tinggi itu sesat dan masuk ke dalam dunia kegelapan. Itu susah. Mengembalikannya siapa yang bisa? Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus wafat di kayu salib, turun ke tempat penantian. Yesus itu turun ke neraka untuk membebaskan orang-orang baik dari kekelaman dosa. Nah itu. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita belajar katekismus ya, saya dulu itu belajar katekismus, saya tidak mau, sebenarnya ini berat bagi orang calon komuni pertama ya. Jadi ada katekismus kecil dulu di paroki Stella Maris itu, semua anak itu harus hafal katekismus itu. Saya sedang mencari katekismus itu. Dia singkat, jelas, tepat, padat, tapi dia langsung efektif. Ya, gimana kalau orang berselingkuh? Gimana dia misalnya berbohong terhadap suami, istri? Gimana kalau dia tidak ke gereja? Gimana dia meninggalkan Yesus Kristus? Selesai. Jadi hanya kita pilih dua tempat. Kalau dia ke neraka, ini ajaran Katolik, mau didoakan, mau dimisahkan pun percuma lah. Karena kita mati, langsung dihakimi. Tidak jadi hantu ya. Salah itu. Jadi kalau ada orang bilang ada hantu, itu bukan hantu, itulah sang penyesat, setan, iblis. Jadi menurut iman Katolik, orang mati langsung dihakimi oleh Yesus Kristus. Nah, nanti ya, dua, neraka atau surga. Tapi kalau dia dosanya ringan, dia ke api penyucian. Tapi bagi kita, karena kita tidak tahu, ya kita doakan terus, tidak masalah, karena kita tidak tahu. Semoga belas kasih dan rahmat pengampunan ada kan. Tapi kalau dia ada dosa mortal, nah ini berat. Dosa mortal kan 3. Berzina, ya, membunuh, menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Itu adalah orang yang dengan serta-merta menolak ketuhanan Yesus dengan total di depan-depan. Ya. Kan begitu. Apalagi orang yang sudah dibaptis. Kalau orang yang tidak dibaptis, dia tidak tahu. Orang yang dibaptis nih, udah dibaptis dia tak ke gereja. Istrinya dilarang ke gereja. Ya kan? Kemudian itu susah. Dia udah terima sakramen perkawinan, dia berzina, jajan, selingkuh. Selesai. Banyak. Ya bukan masalah banyak. Memang kalau nanti detik-detik terakhir kalau dia tak bertobat, selesailah. Jadi ya itu, kita hanya pasrah saja, mau ke neraka, mau ke surga, ya itu urusan Tuhan Yesus. Ya. Jadi tidak ada kita bisa mendikte orang. Oh dia baik ini. Ada seorang penderma ini diceritakan oleh Bapak Uskupnya. Wih, kalau dia derma tuh duitnya tidak berseri. Ya, bangun ini, siap Monsinyur. Bangun ini, oke Monsinyur. Tiba-tiba mati. Datang pula. Ada rupa selingkuhannya. Rajin dia ke gereja, rajin. Ya kan, kalau bisa tuh ya tiap hari dia datang ke gereja. Pokok kalau ada apa derma-derma. Mati, ya kan? Istrinya yang dulu kaya raya yang pertama habis 4 perusahaan itu. 4 perusahaannya habis, dibawa lari istri kedua.
Itu tadi, cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran maka kalian ditambahkan. Ini enggak. Dia cari dulu kerajaan dunia, kemudian supaya dipuji di dunia, dan itu selesai. Istrinya langsung